Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Creative Angel bersama saya Leo. Ini adalah video yang ke-6 dari rangkaian video tentang tutorial lengkap Filmora 9 dari 0 sampai bisa. Perlu saya sampaikan lagi bahwa Filmora yang saya gunakan di sini adalah Filmora yang terbaru, yaitu versi 9.3. Pada tutorial yang ke-6 ini, kita akan belajar 4 bagian penting dalam Filmora. Yang pertama ada efek, yang kedua copy dan paste efek, yang ketiga elemen, dan yang keempat split screen. Oke, kita ke poin yang pertama, yaitu efek. Fitur ini akan banyak digunakan oleh Anda. Efek dapat memberikan sentuhan yang berbeda pada video Anda. Anda yang mengambil gambar pada kamera dengan situasi saat ini, dapat Anda rubah nuansanya seperti era tahun 90-an dengan menggunakan efek. Di sini terdapat 4 pilihan. Ada filter, overlay, utility, dan LUT. Nah, untuk LUT ini fungsinya sama seperti di fitur Advanced Color Tuning yang sudah saya jelaskan pada tutorial saya yang keempat. Anda bisa klik shortcut di atas untuk menuju ke tutorial itu. Oke, kita kembali lagi ke efek. Nah, yang pertama ada filter. Sesuai namanya, pada filter terdapat banyak efek yang dapat merubah tampilan video Anda. Biasanya filter digunakan pada keseluruhan footage video. Oh iya, efek juga bisa diterapkan pada gambar, jadi tidak hanya pada video footage saja. Oke, sekarang coba kita praktekkan pada video footage. Di sini saya akan menggunakan sampel video dari Filmora. Kita bisa menggunakannya dengan cara double klik atau tarik langsung ke timeline. Lalu menuju ke efek, lalu filter. Nah, Anda perhatikan di sini terdapat 160 efek yang dapat Anda gunakan. Nah, footage yang kita gunakan ini temanya tentang kepulauan dengan timing pengambilan gambar seperti pada pagi hari. Nah, saya mau menggunakan filter 70-an pada footage ini. Caranya, drag and drop di atas atau di dalam footage-nya seperti ini. Nah, Anda perhatikan, beginilah tampilan layar tahun 1970-an. Sebenarnya saya sendiri kurang paham ya, karena pada tahun 1970-an saya belum lahir. Tapi mungkin tampilan video atau film pada tahun 1970-an ya seperti ini jadinya. Atau ada juga di sini yang namanya TV wall. Dengan menggunakan efek ini, video kita akan menjadi terlihat lebih banyak seperti ini. Ada juga yang namanya vignette radius. Anda bisa menggunakan ini jika Anda ingin bagian tengahnya lebih fokus. Nah, Anda bisa double klik di timeline untuk menuju ke pengaturannya. Lalu menuju ke video effect. Di sini Anda bisa mengatur seberapa besar lingkaran yang ingin Anda fokus di tengahnya. Nah, untuk fitur video efek sendiri, gunanya untuk menyimpan semua efek yang Anda gunakan. Jadi, Anda bisa menggunakan lebih dari satu efek dalam satu footage. Nah, sekarang misalnya kita akan menambahkan efek purple haze pada footage ini. Oh maaf, sepertinya akan lebih bagus jika saya menggunakan purple haze dulu, baru akan ditimpa dengan vignette. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita double klik di sini, maka di video efek akan terlihat dua pengaturan efek dengan masing-masing jenis pengaturannya. Yang disebut alpha ini sebenarnya fungsinya sama seperti opacity, untuk menipiskan atau menebalkan efek. Nah, kalau Anda ingin menghilangkan salah satu fungsi efeknya, Anda tinggal klik di sini sampai kotaknya kosong seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian overlay. Fitur efek yang satu ini digunakan untuk keperluan yang lebih khusus lagi. Misalnya kita dapat menambahkan efek sinematik 21.29 seperti ini. Anda bisa double klik untuk masuk ke pengaturannya. Nah, di sini Anda bisa mengatur bagian hitamnya dengan menggeser border height. Oke, berikutnya kita menuju ke bagian utility. Fitur efek yang satu ini digunakan untuk keperluan yang lebih spesifik lagi. Di sini terdapat efek border, yang pasti akan sering Anda gunakan. Efek ini biasanya digunakan untuk membuat foto slide. Anda bisa double klik untuk masuk ke pengaturannya. Di sini Anda bisa mengatur size frame-nya, memberi efek blur, dan mengatur opacity-nya. Oke, itu semua tentang efek. Anda bisa mencoba-cobanya lagi untuk mendapatkan efek yang terbaik bagi video Anda.
Oke, kita ke poin yang berikutnya tentang copy dan paste efek. Ini fitur yang sangat memudahkan pekerjaan Anda. Jika kita menggunakan lebih dari satu footage atau gambar, kita tidak perlu lagi repot-repot mengulang efek yang sama. Misalnya, sekarang saya mau menambahkan lagi satu video footage lagi ke timeline. Saya akan mengambilnya lagi dari sampel video Filmora. Saya akan tarik timeline di sebelah footage yang pertama. Selanjutnya, kita arahkan kursor ke footage yang pertama, dan klik kanan lalu copy effect. Pilih copy effect. Selanjutnya menuju ke footage yang kedua, lalu klik kanan dan pilih paste effect. Lalu Anda bisa perpanjang framenya sampai ke ujung footage yang kedua. Maka semua efek yang ada di footage yang pertama akan diterapkan semuanya di footage yang kedua. Selanjutnya tentang elemen. Ini fitur yang disediakan oleh Filmora yang digunakan untuk menambahkan tools atau ornamen atau emoticon dan sejenisnya pada video Anda. Saya sangat banyak menggunakan elemen tutorial yang ini pada video tutorial yang saya buat. Di sini terdapat 191 elemen yang dapat Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, sekarang saya akan tunjukkan salah satu penggunaannya. Pertama, saya akan ambil footage video dari sampel video Filmora. Nah, untuk footage ini saya akan menggunakan elemen batch 4. Caranya kita tinggal drag and drop saja ke atas footage-nya seperti ini. Lalu kita bisa menyesuaikan posisi dan ukurannya dengan pergi ke preview dan geser titik yang berwarna hijau-hijau ini. Nah, saya sarankan jika Anda ingin memperbesar atau memperkecilnya, tarik titik-titik yang berada di sudut-sudutnya seperti ini. Hal ini supaya gambarnya tidak melar atau berubah proporsinya. Anda bisa memotong elemennya untuk mendapatkan timing yang pas dengan keinginan Anda. Nah, selanjutnya kita ke poin yang berikutnya tentang split screen. Fitur ini digunakan untuk menampilkan lebih dari satu video footage atau gambar dalam satu layar. Oke, coba sekarang saya menggunakan salah satu template split screen di sini. Cara menggunakannya kita bisa langsung tarik ke timeline. Lalu kita pilih footage atau gambar yang akan digunakan. Di sini saya mau menggunakan footage dari sampel video Filmora. Kita tinggal tarik dan tempatkan pada bagian kotak dalam screen yang kita pilih ini. Jika kita klik di salah satu kotak ini, maka akan keluar kotak pengaturan kecil seperti ini. Yang paling atas ini gunanya untuk men-zoom atau memperkecil tampilan footage-nya. Tanda sampah ini untuk menghapus, tanda speaker untuk memunculkan atau menghilangkan suaranya. Dan yang ini untuk masuk ke pengaturan yang besar dan lebih lengkap lagi. Untuk yang pertama kita pergi ke timeline yang ada di bawah sini. Anda bisa mengatur fade in dan fade out untuk masing-masing footage yang Anda gunakan tadi. Caranya dengan menggeser bar pada setiap footage yang Anda gunakan seperti ini. Jika Anda ingin merubah posisi footage-nya, Anda bisa klik tanda ini lalu tahan dan geser ke atas seperti ini. Anda lihat, footage yang tadinya terlihat di sebelah kanan kini telah berpindah ke sebelah kiri. Kiri ini berisi fitur yang sama fungsinya seperti pada pengaturan lembar kerja di depan. Ada media yang digunakan untuk mengimpor file. Misalnya saya ingin mengganti footage pada kotak yang sebelah kanan. Saya bisa memilih sumber filenya di sini. Misalnya saya mau mengganti dari sampel video yang disediakan oleh Filmora. Jika kita klik ini, maka akan keluar semua stok video dalam sampel video Filmora. Lalu kita tinggal tarik saja ke kotak yang kita inginkan. Lalu saya bisa sesuaikan lagi fade in dan fade out-nya seperti ini. Yang di atasnya ini, jika kita ingin menambah warna dari sampel color Filmora. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengambil gambar dari media area atau video dari media area, kita bisa klik di sini. Nah, di atas sini berikutnya ada fitur video, audio, color, dan motion yang seperti tadi sudah saya jelaskan sama fungsinya dengan yang ada di lembar kerja utama di depan.
Nah, di bawah sini ada Fit Split Screen Duration on the main timeline. Jika kita klik fitur ini dan membiarkan tanda centang seperti ini, maka tampilan footage-nya akan tetap sama dengan durasi split screen-nya. Misalnya, tadi kan saya atur durasi footage keduanya pada detik ke 1.19. Maka kalau kita play, setelah melewati detik ini, tampilan footage-nya tetap ada walaupun di freeze atau berhenti. Nah, jika kita klik dan kosongkan kotaknya seperti ini, maka yang terjadi setelah kita play melewati detik ini, maka footage dan kotaknya akan menghilang. Dan saat kita start dari awal pun, kotak yang di sebelah kanannya belum muncul, karena memang sesuai dengan fade in di timeline yang tadi kita sudah atur. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Jika Anda merasa mendapat manfaat dari video ini, silakan klik subscribe dan klik bell untuk mendapatkan update jika saya mengeluarkan video baru. Komen jika Anda ingin bertanya atau menanggapi sesuatu tentang video ini. Thanks and be creative, always.